Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tertulis di dalam kitab Ayub 34 ayat 21. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Itu belum semuanya." Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kita melihat sebagian, Allah melihat seluruhnya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika pertama kali berkunjung ke Alaska, saya sangat gembira karena bisa menginap di pondok Gunung McKinley. Saat kami memasuki pondok itu, sekilas saya melihat bongkahan batu besar melalui jendela yang lebar. Kemudian saya bergegas keluar ke ruang yang ternyata menghadap pada sebuah gunung. Wah! Gumam saya pelan ketika menyaksikan pemandangan itu. Pria yang berdiri tak jauh dari saya berkata, "Oh, itu belum semuanya." Lalu, tahulah saya bahwa para wisatawan yang berkunjung ke Alaska sering tak dapat melihat yang maha besar secara utuh. Gunung setinggi 6.200 meter itu tampak menjulang, sehingga sebagian besar gunung itu tertutup saat cuaca berawan.
saya ternyata baru melihat sebagian gunung itu. Kita sering merasa puas dengan pandangan terbatas akan hidup kita. Namun, Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dengan pandangan Allah yang luas dan maha tahu, Dia dapat melihat orang-orang yang Dia ingin kita bantu, hal-hal yang Dia ingin kita capai, sifat-sifat baik yang Dia ingin kembangkan di dalam kita. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Pandangan hidup kita dibatasi sifat manusiawi kita, tetapi kita dapat mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang pandangannya tak terbatas. Ingatkan kita dengan sebuah lagu sekolah minggu yang memiliki lirik, "Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itu, janganlah berbuat jahat. Ingatlah, Tuhan melihat." Hal inilah yang dikatakan Elihu dan yang ia ingin sampaikan melalui bagian firman Tuhan hari ini. Elihu menegaskan bahwa tiada yang tersembunyi di hadapan Allah dan ia berlaku adil kepada manusia. Pada ayat 11 dan 12, Elihu berkata, "Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya." Sungguh, Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Melalui bagian firman Tuhan ini, Elihu sedang mengingatkan karakter Allah yang benar, adil dan maha tahu. Tidak ada hal yang dapat kita sembunyikan daripadanya dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Os Guinness suatu ketika berkata bahwa, "Saya hidup di hadapan satu penonton, yakni Tuhan. Sehingga di hadapan manusia saya tidak perlu mendapat sesuatu, takut kehilangan sesuatu dan tidak perlu membuktikan diri saya." Hal ini benar adanya dalam hidup kita. Seringkali di dalam hidup, kita ingin hidup kita diakui, dipuji dan dikagumi orang lain. Padahal apabila kita boleh sadar, kita seharusnya hidup hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja dan bukannya manusia. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak perlu mencoba untuk mencari pujian dan hormat dari orang lain. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi yang kita muliakan dan senangkan dalam keputusan hidup kita sehari-hari. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang kita muliakan setiap hari, ketika mengambil berbagai macam keputusan? Adakah kita telah memastikan bahwa segala keputusan kita berkenan di hadapan Tuhan? Marilah kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Ia melihat dan menyatakan keadilan bagi setiap kita manusia. Ia tidak berlaku curang, tetapi adil. Mari hidup bagi Tuhan. Bagaimana cara atau pola hidup kita saat ini? Adakah kita sadar bahwa Tuhan melihat kehidupan kita? Mari ambil waktu untuk mengevaluasi cara atau pola hidup kita dan meluruskan tujuan hidup kita untuk hidup bagi-Nya. Pokok doa, berdoa untuk kaum muda Kristen, hidupnya memuliakan Tuhan dan bergantung pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bagi pelayanan kaum muda di tengah kemajuan teknologi, supaya tidak terseret arus dunia. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.